Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 17 yang berjudul Di Ujung Tebing. Bagi para pendaki gunung dan komunitasnya, entah laki-laki maupun perempuan, salut aku melihat perjuangan kalian semua. Namun ingatlah, utamakanlah keselamatan kalian menuju puncak gunung yang amatlah tinggi. Namun jika Anda semua berhasil di puncak gunung, maka akan bisa melihat pemandangan yang indah, walau sebelumnya sangat menaruhkan nyawa Anda semua. Hebat dan kuat, Anda mendaki gunung beribu-ribu meter. Semoga hobi kalian menjadi kepuasan hati, namun tetap berhati-hati di tebing yang curam. Dari sini Anda akan mendapat dukunganku, dan aku pun selalu mendoakan yang terbaik. Untuk judul yang kedua adalah ungkapan hati ini. Seorang wanita akan menantikan kekasihnya mengungkapkan perasaan melalui bibirnya dan omongannya. Kalau tidak kepepet, maka wanita tak ungkap perasaan duluan, sobat. Terjadi sangat jarang itu. Setelah bisa mengungkapkan hati, terasa tenang dan juga damai. Bagi yang sudah pernah mengalami, mungkin akan bisa memahaminya. Dalam perasaan itu butuh memikir, agak lama dan juga berencana. Wong sudah rapi semuanya, tak sesuai dengan harapan, sobat. Mungkin semua butuh pasrah diri, namun tetap berusaha lagi. Mungkin ini saja untuk membahas dalam ungkapan hati. Semoga sobat semua tatak dan mengungkapkan perasaan tanpa gugup. Untuk judul yang ketiga adalah salam kangen. Untuk para sahabat semua, salam kangen buat Anda dimanapun berada. Selama ini kita mungkin biasanya bertatap muka di video. Semoga semua sehat selalu dan tenang. Walaupun kenal di online, di YouTube, tak masalah sobat. Itu pun karena jarak yang sangat jauh di sana. Melalui lantaran ini, semoga sahabat semua bisa mengerti, entah dari keadaan, waktu, tempat, bahkan dari dana yang tak bisa bertemu langsung kepada siapapun. Hanya bisa meneteskan air mata. Sampai sekarang belum bertemu. Bukan lebay yang aku lakukan, akan tetapi real memang begini. Dan benakku berkata, kapan kita bisa bertemu dan saling ngobrol bersama ditemani oleh kopi hitam yang mantap. Untuk judul yang keempat adalah semampunya aja. Tak perlu ngoyo-ngoyo karena segi kekuatanmu ada batasnya. Perlu rileks untuk menghimpun kekuatan. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak berusaha, akan tetapi untuk mengukur seberapakah kekuatanmu. Sedikit nyantai tapi melakukan. Sedikit demi sedikit, maka itu akan mendapat hasil insya Allah. Sepertinya Anda perlu kontrol dulu sebelum bertindak ke selanjutnya. Beban berat akan dialami kalau dirimu terlalu over bekerja. Jadi bila berat, cari yang ringan terlebih dahulu, agar tidak terpelosir badan dan kesehatanmu. Pernah ada yang terlalu berat dilakukan malah hasilnya tidak memuaskan. Baiknya itu bergulir dengan semestinya saja. Untuk judul yang kelima adalah rambut yang rapi. Ini rambutnya nggak rapi. Khusus para lelaki saja, karena kalau wanita itu adalah aurat. Begini, tiap orang laki-laki itu mempunyai model rambut berbeda-beda dan gayanya juga berbeda. Nah, itu untuk pantasnya bagaimana? Sesuaikan agar terlihat rapi, sobat. Kenapa ini harus dibahas? Kok kelihatannya kurang menarik? Nah, perlu Anda sadari pula bahwa penampilan itu penting. Di saat-saat ini penuh model-model yang gaya rambutnya amat nyeleneh bagi fans
musiknya itu menarik. Akhirnya latah untuk mengikuti artis idolanya. Pribadi masing-masing orang sajalah. Mau gaya apapun boleh saja, asal tak menyemir hitam. Itu menyalahi kodrat kalau udah beruban. Untuk judul yang keenam adalah menjalani hidup. Tentu kita tahu bahwa kita hidup di dunia untuk menjalani, toh semua itu perlu dengan hati yang ikhlas. Ujian dan cobaan itu pun harus dihadapi. Jadi antara manusia dengan manusia adalah kehidupan bersama. Alangkah baiknya bergotong royong dengan gembira. Seorang yang suka membantu itu karena atas dorongan hati yang begitu tulus, tanpa harus tanpa harus memangku tangan bila mana saudara kita meminta bantuanmu. Lebih jelasnya lagi, kita yang sama-sama hidup di dunia, salinglah pengertian kalau masih ada yang cuek-cuek bebek. Biarlah kita makan tidak minta dirinya. Untuk judul yang ke-7 atau terakhir adalah janji menemani. Bukan hanya sekedar janji, harus dilaksanakan. Kalau itu sudah menjadi pasangan hidup, karena cinta bukan hanya kiasan atau perumpamaan saja. Bukti menemani adalah tidak meninggalkan jauh dari rumah. Ini bagi suami kalau tidak mendesak keadaan. Buat apa pergi merantau jauh-jauh? Kalau Anda sayang pada istrimu, jangan biarkan dia pergi. Loh, ini bukan menyalahkan Anda yang sudah pergi mencari uang. Yang belum sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Pujaan hati itu menemani hingga masa berubah dan bahkan hingga akhir hayat. Anda tentu tahu akan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya atau bagian 18 adalah super duper. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bab selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.